Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Assalamualaikum lahafizun. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menjadi qudwah hasanah bagi kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fillah rahimakumullah. Salah satu amalan yang utama yang bisa kita lakukan di dalam bulan Ramadan adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, di mana pada bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala turunkan pertama kali ayat Al-Qur'anul Karim. Dan di dalam bulan Ramadan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa belajar langsung kepada malaikat Jibril setiap malam. Oleh karena itu hendaknya kita perbanyak membaca Al-Quran, karena bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Kalau kita mempelajari dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan ataupun pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca Al-Quran, maka sangat banyak sekali dan luar biasa pahalanya. Nah, ada berapa keutamaan bagi para pembaca Al-Quran. Yang pertama adalah bahwa bagi mereka yang senantiasa membaca Al-Quran akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala yang sangat besar. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaluha wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun." Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin, tetapi alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah, betapa besar pahala orang yang baca Al-Quran. Berapa banyak ganjaran kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala menghitung bacaan kita yang kemudian diberikan ganjaran itu adalah setiap huruf yang kita lantunkan. Kita bayangkan alif lam mim, itu ada 3 kebaikan, dan setiap huruf
dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi 30 kebaikan. Kemudian berapa kebaikan yang akan kita dapat ketika kita membaca surat Al-Fatihah, ketika kita membaca surat Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, dan terus kita khatamkan. Bahkan tidak hanya sekali kita khatamkan, tetapi kita khatamkan bisa sekali, 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kadang berbeda dengan perhitungan dalam pandangan manusia. Kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya berwujud materi, tetapi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu apa yang dibutuhkan oleh hambanya. Dan itu semua adalah kebaikan yang bersumber dari bacaan Al-Quran kita. Bisa jadi karena keberkahan membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala tidak berikan uang, Allah tidak berikan materi, tetapi umur kita menjadi berkah, badan kita tambah sehat, hati kita lapang, anak keluarga semuanya sehat, anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih-solihah. Hati setiap keluarga menjadi tenang, pandai bersyukur, dekat kepada Allah karena keberkahan Al-Quran. Dan wallahu alam, Allah Subhanahu wa taala Maha tahu kebaikan apa yang akan diberikan kepada hambanya. Kemudian yang kedua adalah ketika kita membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala nanti akan mengatakan kepada kita, para ahli Quran, orang yang sering membaca Al-Quran, sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan kepada sahabat-sahabat Al-Quran, para pembaca Al-Quran, orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, apa? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fid dunya. Ya. Bacalah dan teruslah kamu naik ke tangga surga, warattil, dan teruslah dengan membaca Al-Quran dengan tartil, kama kunta turattilu fid dunya, sebagaimana dahulu kamu membaca Al-Quran dengan tartil di dunia. Fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqra'uha, dan teruslah kamu naik, ketahuilah sesungguhnya tempatmu adalah pada akhir ayat yang kamu baca. Artinya ketika kita banyak membaca Al-Quran, sering membaca Al-Quran, maka Allah akan berikan ganjaran derajat surga yang tinggi. Subhanallah. Tidak ada manusia yang tidak ingin masuk surga. Kita semuanya ingin masuk surga. Dan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala derajat yang tinggi kepada para pembaca Al-Quran. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Kemudian yang ketiga adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat melalui bacaan Al-Quran kita. Maka Nabi mengatakan di dalam sabdanya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan mampu memberikan syafaat pada pembacanya pada hari kiamat. Di mana ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dalam keadaan berjalan kaki, dalam keadaan berbagai macam yang mengenaskan, maka saat itu manusia membutuhkan pertolongan, manusia membutuhkan syafaat, dan para pembaca Al-Quran akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran akan datang kepada para pembacanya kemudian untuk memberikan syafaat. Subhanallah. Kemudian masyaallah hadirin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pembaca Al-Quran di yaumil qiyamah nanti dia akan
disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Bahwa ketika kita membaca Al-Qur'anul Karim, maka Allah Subhanahu wa taala akan merasa bangga dengan hambanya yang senantiasa membaca Al-Qur'an. Sehingga kemudian Allah menyebut-nyebut di hadapan malaikatnya, di mana baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sabdanya, majtama'a qaumun, dan tidaklah berkumpul satu kaum fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah, mananya adalah masjid. Tentu tidak hanya masjid, bisa jadi di rumah atau di semua tempat yang suci, yang bersih kita baca Al-Quran, ya. Ketika suatu kaum berkumpul di masjid, di rumah-rumah Allah, kemudian di dalamnya yatluna kitab Allah, dia membaca kitab-kitab Allah, wa yatadarasunahu, dan mempelajarinya bainahum, sesama mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, maka akan turun ketenangan kepada mereka, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kemudian dijaga oleh malaikat, wa haffathumul malaikah, dan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut di hadapan para malaikat. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala sang pencipta kita, ketika kita membaca firman-Nya, kita membaca perkataan Allah Subhanahu wa taala, Allah senang, Allah bangga. Kemudian kita disebut-sebut di hadapan para malaikat. Ini adalah sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca Al-Qur'an. Kemudian yang terakhir, bahwa perumpamaan orang yang beriman, orang yang membaca Al-Quran, kemudian ia mengamalkannya, maka kata Nabi, dia diibaratkan seperti buah utrujah, di mana buah utrujah itu adalah ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun. Ta'muha thayyibun, rasanya enak, rasanya lezat, wa rihuha thayyibun, dan aromanya mantap, aromanya nikmat. Itu adalah perumpamaan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Mathalul mu'min alladhi yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi kal utrujah. Perumpamaan orang yang beriman, yang dia membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka dia seperti buah utrujah, ta'muha thayyibun wa rihuha thayyibun, rasanya lezat dan baunya penuh wangi. Tetapi ketika dia seorang mukmin tidak membaca Al-Quran, wa mathalul mu'min alladzi la yaqra'ul Quran wa ya'malu bihi katamrah. Orang yang beriman tetapi dia tidak membaca Al-Quran, ya, dia tidak membaca Al-Quran tetapi mengamalkan Al-Quran, maka dia ibarat, ya, buah kurma, ta'muha thayyibun la riha laha, ya, rasanya manis, rasanya lezat, tetapi tidak ada baunya, tidak ada aromanya. Itu perumpamaan orang yang beriman, tidak membaca Al-Quran tetapi hanya mengamalkan Al-Quran. Akhlaknya bagus, tetapi dia tidak ada aroma, ya, tidak ada baunya yang sedap seperti buah kurma. Maka kalau kita ingin menjadi orang yang beriman, yang rasanya manis, rasanya lezat, tetapi juga aromanya nikmat, hendaknya kita di samping membaca Al-Quran, kita juga mengamalkan Al-Quran. Insya Allah kita akan menjadi seperti buah utrujah. Subhanallah, banyak sekali keutamaan baca Al-Quran. Oleh karena itu, di bulan Ramadan ini, marilah kita mengevaluasi di hari yang keberapa ini. Mari kita mengevaluasi diri kita
Sudahkah kita menghatamkan Al-Quran? Sudahkah tercapai target-target kita? Barangkali ada yang mentargetkan 1 kali khatam, maka kita lihat kembali sebelum akhir bulan Ramadan, ya. Ketika kita masih jauh dari target bacaan Al-Quran, kita lebih bersungguh-sungguh, luangkan waktu, ya, luangkan pikiran. Insya Allah dengan mengetahui banyak keutamaan dari bacaan Al-Quran ini, mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk membaca Al-Quran, dan dari bacaan kita itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan seluruh keutamaan tadi yang kita pelajari. Kita akan diberikan pahala yang besar, kita akan diberikan surga yang tinggi derajatnya, dan semoga dengan bacaan kita Al-Quran akan datang memberikan syafaat, dan kita diberikan julukan seperti buah utrujah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bangga dengan kita, disebut-sebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وننزل من القرآن ما هو شفاء